yang sangat banyak di Kuningan, hendaknya itu menjadi lembaga-lembaga yang diajak korbit. Sudah sekian hari diadakan penyemprotan di Kuningan, kurang lebih 10 hari ya. NU masih teriak ke saya, Pak Haji, masa sebelum NU menyemprot. Ini sebuah indikasi bahwa koordinasi pemerintah daerah kepada lembaga ormas di luar pemerintah itu masih lemah. Oleh karena itu, laporan ini saya ingin koordinasinya diperkuat. Yang ketiga, yang 18,6 miliar. Sebenarnya secara regulasi menurut saya tidak dibahas dengan DPRD, kemudian tidak diberitahu kepada DPRD tentang rinci daripada 18,6, tidak ada masalah. Karena apa? Karena itu adalah parsial. Perubahan parsial itu kewajiban pemerintah daerah hanya memberitahukan nanti, bukan dibahas. Menurut saya itu sebuah langkah positif pemerintah daerah, walaupun tidak membahas awal, tapi paling tidak memberitahukan sejak awal seperti sekarang, sehingga DPRD bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Masukan saya adalah 18,6 ini agar tidak kaku, gitu Mas. Kayak tadi misalnya ini hanya 500 juta untuk sembako dan untuk stok pangan. Kalau 18,6 kaku, saya kira itu jauh tidak akan cukup lah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kalau misalnya ini menjadi bagian saja daripada langkah-langkah kita soal anggaran, ada jaminan sekolah itu terhindar atau steril dari yang namanya virus COVID-19. Karena apa saya ngomong seperti itu? Karena nyatanya saya depan sekolah yang di depan mata saya belum pernah mendapatkan penyemprotan sekalipun. Untuk kemarin saya punya program, tidak ada PKB punya program penyemprotan massal di seluruh desa-desa di Kabupaten Kuningan, walaupun baru 30% desa. Cobalah contoh penyelenggaraan PKB lah. Nah, kenapa tidak pemerintah daerah menginstruksikan kepada dinas pendidikan dan seterusnya sampai ke bawah untuk melakukan penyemprotan kepada sekolah-sekolah yang ada di desa-desa, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Sekda, mohon maaf ini saya agak banyak karena untuk ketemu kondisi seperti ini tidak bisa rapat sering karena memang tidak diperbolehkan. Saya sudah menyampaikan dalam sebuah rilis pers saya bahwa saya minta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sebagai insentif kepada para medis dan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tapi saya dengar tadi sempat kebijakan, kemudian BPKAD dan bagian anggaran. Yang kita tanyakan adalah kejelasan tentang pergeseran anggaran yang 18,5 miliar. Ini kan yang banyak dipertanyakan. Ini sebetulnya untuk hal yang rutin itu nggak ada masalah sebetulnya ya, karena pergeseran perubahan parsial itu hanya melaporkan bupati kepada DPRD. Tapi karena ini nilainya besar dan ada menyangkut masalah rumah sakit segala macam, maka kita tanyakan bahwa pergeseran yang 18 miliar ini adalah pergeseran untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Dari mana sumber dananya? Dari DID, dari BTT, dari Silpa, itu sumber dananya. Nah, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 bahwa semua kegiatan yang tidak prioritas itu bisa dialihkan untuk penanggulangan bencana. Yang jadi pertanyaan tadi teman-teman anggota, sudah sejauh mana 18 miliar ini terserap? Ya, karena di satu sisi uangnya besar, tapi di sisi lain banyak keluhan. Keluhannya dari mana? Keluhannya dari petugas medis, dari rumah sakit yang kekurangan APD dan lain sebagainya. Kemudian keluhan dari
posko-posko perbatasan ya, memang sangat-sangat penting ya. Itu tentang kurangnya petugas, kurangnya APD juga di sana dan lain sebagainya. Nah, tadi dijawab oleh dari Pak Sekda, uang yang tersedia masih belum terserap semuanya karena dialokasikan untuk APD. Kenapa tidak dibelanjakan? Karena memang sulit mencari APD. APD ini kan seperti barang langka ya. Semua se-Indonesia mungkin pabrik memproduksinya terbatas, tiba-tiba ada wabah seperti ini sehingga semua orang, semua kabupaten itu mengejar. Jadi ini memang barang langka yang dikejar-kejar. Itu. Pak, tadi yang disebutkan yang kurang prioritas apa aja sih, Pak? Tadi ada pertanyaan dari teman anggota, dari anggota Banggar, kenapa dari 18,5 miliar ini anggaran atau alokasi anggaran untuk ke masyarakat langsung, ke sembako ini justru lebih kecil, itu ditanyakan ya. Nah, pada saat karena status Kuningan ini masih status siaga, belum darurat ya. Jadi penanggulangan yang diprioritaskan adalah untuk mencegah wabah, belum pada penanggulangan sosialnya kemarin. Nah, tapi sekarang ini kita juga akan mengalokasikan lagi. Bupati sudah meminta pada seluruh SKPD untuk mengalihkan anggaran kurang lebih 6%. 6% itu sekitar 15 miliar. 10 miliar diantaranya adalah untuk penanggulangan sosial, yaitu terhadap masyarakat yang terdampak COVID. Itu jadi ke depan ini semua masif, baik tingkat pusat melalui Kementerian Sosial itu ada program BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian PKH, kemudian dari gubernur juga ada bantuan 500.000 per keluarga, tapi keluarga yang mempunyai kategori miskin. Kemudian dari kabupaten ya, dari Pemda itu 10 miliar. Pak, tadi peserta dari mana aja, Pak? Ketua fraksi atau Banggar? Oh, Banggar. Banggar. Tapi kami himbau karena ini lebih bersifat informatif sehingga Banggar yang utusan fraksi hanya perwakilan saja. Jadi kita juga tetap ingin mengedepankan kebijakan physical distancing untuk tidak terlalu banyak. Tadi lama juga, Pak. Ada 3 jam lebih tadi. Ada 2 jam lah. Pak, itu menyasar berapa kakak Pak nanti Pak untuk 10 miliar itu alokasi untuk pengaman? 10 miliar itu sementara ini atau masih dinamis jumlahnya? Masih dinamis jumlahnya ya, tapi yang jelas 10 miliar dari kabupaten itu dialokasikan untuk pengadaan sembako selama 3 bulan ya, prediksi kita. Kemudian juga nanti ditambah lagi dari BPNT, dari Dinas Sosial, kemudian ada dari PKH ya, PKH program Keluarga Harapan, kemudian dari Gubernur Jawa Barat. Jadi semua kita masih, bahkan ada surat dari Kemendes dari desa berarti ya Pak? Dana di desa pun bisa dialokasikan ke sana. Jadi kita semua konsentrasi ke sana. Siap. Ya. Ini rapat ini menyampaikan terkait rencana pergeseran anggaran untuk parsial yang ketiga. Kalau parsial yang kedua itu penanganan lebih pada cenderung untuk itu ya. Jaring pengaman sosial. Kalau yang kedua itu untuk penanganan pencegahan dengan medis, dengan dirkesan rumah sakit. Sekarang kita mulai bergeser orientasi seperti harapan teman PES. Bagaimana jaring pengaman sosial kita fokuskan. Ada berapa target Pak untuk warga sendiri? Tadi sampaikan dari pemerintah pusat itu kurang lebih 90 ribuan. 90.000. Itu dari BPNT, sembako dan PKH. Ditambah dari provinsi kurang lebih 48 ribuan. Kategorinya sebentar. Terus dari APBD kita untuk mengcover dari yang tidak tercover masyarakat dari program itu pusat dan provinsi, kita juga luncurkan 18.800 paket untuk keluarga yang terkena dampak COVID ini selama 3 bulan ke depan. 3 bulan ya Pak? Selama 3 kali sama dengan dari provinsi. Berarti kategorinya masyarakat yang Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 plus. Orang yang miskin juga orang-orang yang terdampak dari COVID ini. Kriterianya tadi ada beberapa kriteria
dari pekerja dari sektor UKM, transportasi, pariwisata, apalagi Pak. Pokoknya ada 8 ya. Pemulung dan sebagainya. Pekerja lain sebagainya ada 8 syaratnya. Pak, tadi juga disebutkan soal kurangnya koordinasi dengan ormas LSM itu gimana sih Pak? Ya, itu ada masukan. Saya sampaikan kita lagi fokus dulu ya tadi ke internal, ke pokok perbatasan pencegahan. Bisa nanti kita sambil berjalan. Dan memang kita akui lah seluruh pemerintah kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke masih tergagap-gagap. Ini kan baru.